Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan ringkasan kitab Tauhid dari Sahih Bukhari yang masih berkaitan tentang perincian dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang perbedaan antara kalamullah bukan makhluk dengan perbuatan hamba yang merupakan makhluk. Sekedar murajaah lagi, semoga antum tidak bosan. Imam Ahmad rahimahullah memperinci atau menjelaskan secara global tentang masalah ini. Secara global. Apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad? Man yujib. Apa ucapan Imam Ahmad yang global itu? Ya. Waman qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Taib hasan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa jahmiyun. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah, dan kelompok Jahmiyah dikafirkan oleh banyak para ulama. Anak ulangi lagi, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Wa man qala ghaira makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Imam Ahmad menyalahkan kiri dan kanan. Ya, yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, dia pengikut Jahmiyah, mubtadi' plus kafir juga. Yang mengatakan bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Imam Ahmad secara global menutup rapat-rapat pintu pembahasan ini. Paham dong? Adapun Imam Bukhari memperinci atau menjelaskan secara global.
Kenapa kok beda? Mas sebab, apa sebabnya? Nah, ini masa diulang-ulang masih belum mantap hafalannya. Karena ada sebabnya, ada hajah, ada kebutuhan untuk memperinci, yaitu adanya kegagalan paham sebagian orang yang hidup di zaman beliau yang mengatakan suara qari atau mungkin juga tinta menulis Al-Quran dikatakan bukan makhluk. Paham ya? Maka apa? Imam Bukhari memperinci. Ini sekali lagi, kenapa kok Imam Bukhari memperinci sedangkan Imam Ahmad dulu tidak memperinci? Karena ada apa? Hajah di zaman Imam Al-Bukhari. Dan itu tidak keliru, tidak salah. Beda dengan kelompok sesat di zaman Imam Ahmad yang mereka ketika mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk, mereka arahnya kepada ajaran kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Murojaah lebih jauh lagi yang sudah kita bahas, sebutkan 3 sekte kelompok Jahmiyah dalam bab ini. Nah, yang pertama Al-Lafdhiyah, Al-Waqifah. Yang ketiga, semuanya ahlul kalam. Satu lagi, ini yang mbahnya ini, yang satu ini, yang enggak disebut ini. Itu apa itu? Yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini sekali lagi yang harus betul-betul antum pahami. Kelompok Jahmiyah ada 3 sektenya. Yang pertama mengatakan jelas-jelas terang benderang mengatakan Al-Quran makhluk. Titik sudah. Paham? Yang kedua lafdhiyah. Ini karena yang sekta pertama itu sudah terbongkar kedok mereka. Dibantah habis-habisan oleh ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menvonis yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Maka mereka pun cari cara yang lebih halus. Dengan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Maksud mereka Al-Quran maka Imam Ahmad beliau paham itu triknya kelompok Jahmiyah. Beliau mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Karena mereka lah yang pelopornya. Paham? Ketika mereka ketahuan juga kedoknya, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi wallahu a'lam makhluk atau bukan makhluk. Ini yang ketiga, waqifah. Berhenti sampai kepada apa? Al-Quran kalamullah. Padahal intinya sama dengan yang pertama. Mereka cuma apa? Pura-pura saja. Ini liciknya kelompok sesat ahlul bid'ah, di antara kelompok Jahmiyah seperti Wulud. Tahu belut? Itu licik. Paham? Ya, sekali lagi, maka Ahlussunnah harus betul-betul teliti. Kemudian Imam Ahmad tadi sudah menutup pintu rapat-rapat masalah ini. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Yang mengatakan bukan makhluk, dia mubtadi'. Paham? Menutup rapat-rapat pintu ini. Namun ketika di zaman Imam Bukhari ada yang gagal paham tentang ucapan Imam Ahmad, dianggap bahwasannya suara qari bukan makhluk. Tinta atau mungkin kertas yang untuk menulis Al-Quran dikatakan bukan makhluk, maka Imam Bukhari perlu memperinci. Beliau mengatakan suara qari makhluk, tinta menulis Al-Quran makhluk, kertas untuk menulis Al-Quran adalah apa? Makhluk. Sedangkan ayat yang tertulis, ayat yang terdengar itu adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Paham ya? Ini sekali lagi harus terus diulang-ulang agar betul-betul merasuk ke dalam dada atau relung hati yang paling dalam. Namanya akidah, harus ditanamkan yang paling dalam. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala juga membahas masalah ini berulang kali dalam kitab Tauhid. Seperti yang sudah kita sampaikan, sebabnya juga
Karena beliau dituduh mengatakan bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Maka beliau tegakkan hujjah atas orang-orang tersebut dengan berbagai macam dalil, beraneka ragam redaksinya, seperti yang antum sudah pelajari bersama. Kalau antum paham. Salah satu faedah kita melewati pembahasan ini berulang kali, paling tidak kita tahu bagaimana cerdasnya Imam Al-Bukhari. Berbagai macam dalil beliau sampaikan di sini dengan berbagai macam redaksinya hanya untuk satu pembahasan saja. Bahwasanya bedakan perbuatan makhluk yang itu juga makhluk dengan Al-Quran yang itu merupakan kalamullah. Paham ya? Nah, coba kita lanjutkan lagi. Halaman 129. Sahih. Poin ke-90. Wa qala Imam Bukhari rahimahullah berkata, babu qaulihi faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Itu intinya sama dengan sebelum-sebelumnya. Imam Bukhari ingin membedakan antara perbuatan hamba yaitu al-qira'ah. Faqra'u, bacalah kalian bacalah. Perbuatan hamba membaca itu adalah makhluk. Namun Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Faqra'u ma tayassara minhu, ay minal Quran. Al-Quran bukan makhluk. Allah membedakan antara qiraatul qari yang itu perbuatan makhluk dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat, ini penggalannya. Kalau antum baca kitab Sahih Bukharinya langsung, panjang riwayatnya berkaitan dengan dialog antara Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Hisham bin Hakim. Yang mana Hisham bin Hakim dikatakan di sini warawa haditha Umar ibn Khattab. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Umar bin Khattab, sami'tu Hisham. Aku mendengar. Siapa yang mendengar? Umar bin Khattab. Sami'tu Hisham ibn Hakim. Aku mendengar Hisham bin Hakim yaqra surat Al-Furqan. Beliau Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan. Itu kalau ringkasnya dengan bacaan yang berbeda dengan yang dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab pun menegur Hisham bin Hakim. Lalu sampailah kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul ngetes, menguji bacaan Hisham bin Hakim, maka Rasul pun membenarkan apa yang dibaca oleh Hisham bin Hakim. Ini adalah perbedaan masalah qiraat. Dan ini seperti yang kita sampaikan, seperti antum, ada yang lebih senang dengan bacaannya Syekh Abdurrahman Sudais. Ada yang lebih suka dengan bacaannya Syekh, misalnya siapa? Ya antum lebih tahu lah, qura, ya, terutama di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Al-Qur'annya satu, tapi suaranya Al-Qur'an bermacam-macam, berbeda-beda, dan itu ya, kita terkadang berbeda seleranya. Paham ya? Itulah bedanya Al-Quran yang merupakan kalamullah, nggak ada bedanya dibaca siapapun, namun yang beda suaranya. Suaranya qari adalah makhluk. Paham dong? Nah, maka di sini juga ya, kalau antum baca langsung itu warawa hadis Umar bin Khattab sami'tu Hisham bin Hakim yaqra surat Al-Furqan. Itu antum kasih tanda kurung biar nggak salah paham. Kok ada sambungan al-khobar, apa maksudnya? Itu maksudnya seperti al-hadis. Paham? Ya, al-khobar antum kasih tanda kurung biar tidak salah paham. Surat Al-Furqan itu sudah titik sebetulnya, kemudian al-khobar al-hadis. Kalau antum baca footnote halaman sama juga nomor 2, hadis rakam ya, wa fi akhirih qala sallallahu alaihi wasallam,
di akhir hadis tadi ada sabda Rasul, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan apa? 7 bacaan. Qiraah sab'ah. Ini kita bukan orangnya, kita tidak terlalu paham masalah itu. Namun yang kita yakini, Al-Quran diturunkan dengan apa? 7 bacaan. Ya, dan itu semuanya sahihah. Ada yang contoh ya, yang ini kita cuma sekedar pernah mendengar dari ahli qiraah Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Ya. Ketika beliau membaca surat Al-Isra, wa kana sayyi'u inda rabbika kana makruha. Itu apa? Dibaca wa kana sayyi'uhu. Sayyi'u dibaca apa? Yang masyhur tadi sayyi'u. Ada yang mengatakan apa? Sayyi, apa sayyi'atu apa gitu. Intinya ada yang memang itu bacaan yang sahihah, cuma ya sebagian orang hanya memahami satu bacaan saja. Makanya Syekh Utsaimin ketika berbicara masalah ini, kalau jadi imam meskipun antum ahli qiraah, dapat ijazah mungkin berpuluh-puluh, ya sanadnya luar biasa banyaknya, tapi kalau jadi imam di tengah umum jangan apa? Iya, jangan pakai qiraah yang tidak biasa didengar oleh orang-orang awam. Kenapa? Karena banyak madaratnya. Yang pertama, bisa jadi orang awam itu terfitnah. Ini bid'ah baru. Nah, nggak pernah seumur hidupnya mendengar bacaan seperti itu. Nanti dituduh apa? Wahabi punya Quran apa? Baru. Bahaya. Atau yang kedua, orang awamnya husnudzon. Oh, ini ahli qiraah ini. Pinter ini. Ya. Orang awamnya apa? Ikut menirukan. Nggak taunya apa? Salah qiraahnya. Paham? Ini berbahaya. Maka boleh membaca. Nanti kalau jadi imam di tengah-tengah apa? Santri-santri sendiri yang mereka apa? Sudah paham itu qiraah apa? Yang memang sudah disepakati oleh para ulama. Paham? Jadi intinya sekali lagi, asyahid dari ucapan Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini seperti tadi, karena di situ ada kata-kata faqra'u ma tayassara min. Imam Bukhari ingin menekankan kembali, bedakan antara qiraatul qari, suara qari yang itu makhluk, dengan apa? Al-Qur'anul Karim yang itu merupakan kalamullah. Tapi poin yang ke-91, waqal, Imam Bukhari berkata, babu qaulillahi ta'ala, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk lidzikri, untuk dibaca, untuk dipelajari, dan untuk diamalkan. Al-Quran itu sebetulnya mudah. Buktinya, anak kecil pun bisa membaca Al-Quran. Anak kecil pun banyak yang juga hafid Al-Quran. Cuma kenapa kita yang sudah besar ini kok enggak hafid, tidak banyak membaca Al-Quran? Ini karena apa? Hawa nafsu kita. Seperti yang sudah kita sampaikan pada, kalau nggak salah kajian hari Senin yang lalu, nggak salah ya. Sebetulnya Al-Quran itu hudal linnas, yang muhkamat, terang benderang. Tapi kenapa kok masih ada kitab apa? Tafsir. Mal jawab? Ya karena kita yang apa? Qasarna, kita yang apa? Ya, bermalas-malasan, kita yang penuh dengan apa? Kekurangan. Kalau ada yang mengatakan, iya Ustaz, kita kan bukan orang Arab. Kita katakan Syekh Albani orang apa? Banyak ulama-ulama bukan dari bangsa apa? Bahkan dulu orang-orang yang tinggal di negeri kita ini, ya, mereka banyak yang paham bahasa Arab meskipun belum pernah belajar di negeri apa? Arab. Kenapa? Itu lingkungan. Kemudian karena kebiasaan kita. Artinya apa? At-taksir minna. Kekurangan pada apa? Sedangkan Al-Quran secara asal hudal linnas.
kitabun uhkimat ayatu, jelas. Ya, cuma kita yang qasarna. Makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Qur'an secara asal mudah. Bahkan bulan suci Ramadan, semoga Allah mempertemukan kita dengannya dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Buktinya Ramadan luar biasa, orang apa berlomba-lomba untuk apa? Kata. Kenapa kok bisa? Paham? Ya. Namun di luar Ramadan kenapa kok nggak bisa? Itu at-taksir apa? Minna. Sedangkan Allah mengatakan tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Qur'an Allah telah mudahkan untuk dibaca, dihafalkan, dipahami. Namun tadi intinya kenapa kok kita masih belum merasa mudah membacanya, menghafalnya? Itu karena hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Namun intinya sama. Allah ingin membedakan antara Al-Quran yang itu adalah kalamullah dengan az-zikri lil qiraah. Dengan bacaannya apa? Makhluk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dibahas dari sisi yang lain juga. Sabda Rasul tentang masalah al-iman bil qadar. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini berkaitan dengan sabda Rasul SAW yang berikutnya, kita baca dulu semuanya. Wa rawa hadis Imran qala qultu ya Rasulullah fa fima ya'mal al-amilun qala kullun muyassarun lima khuliqalah. Wa hadis Ali fi baqil gharqat fi jinazah al-khabar al-hadis. Kalau kita baca lengkapnya dalam hadis Sahih Bukhari tersebut, itu tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah ditentukan, ditakdirkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Ini pembahasan masalah al-iman bil qadar. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, mana yang masuk ke surga, mana yang masuk ke neraka. Para sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, nadaul amal wa natakil ala ma qad kutib. Ya Rasulullah, kalau demikian kita nggak usah beramal, kita hanya bisa bersandar kepada takdir saja. Maka Rasul mengatakan, la, jangan. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tadi nyambung yassarna. Allah memudahkan manusia beramal. Allah memudahkan manusia untuk membaca amalan hamba makhluk ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di antara amal manusia qiraatul Quran. Qiraatnya manusia, suaranya manusia itu adalah apa? Makhluk. Sedangkan Al-Qur'annya adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Itu inti pembahasannya. Namun ini ada pembahasan lain dari sisi iman kepada apa? Takdir. Bahwasanya setiap manusia wajib meyakini semuanya sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Di antaranya masalah nasibnya kelak. Namun kata Rasul SAW, bukan berarti manusia tidak beramal. Maka Rasul I'malu mengatakan beramallah, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu nasib kita di akhirat kelak, makanya kita beramal. Kata seorang penyair, alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laisa ali an tatimmal maqasidu. Kewajiban seorang manusia berusaha semaksimal mungkin menggapai kebaikan. Alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laisa ali an tatimmal maqasidu. Adapun berhasil atau tidak ada tanggung jawabnya. Yang penting berusaha. Dan ini yang Rasul sabdakan tadi, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Bersemangatlah, berantusiaslah dalam beramal dan minta tolong kepada Allah. Ini tugas kita. Yang penting beramal, berusaha sebaik mungkin yang tidak melanggar syariat Allah, dan terus minta tolong kepada Allah, bergantung kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah.
Entah dalam kita thalabul ilmi, dalam kita beramal, dalam kita berdakwah, dalam kita mencari maisha. Yang penting itu kuncinya. Ihris, bersemangat. Tetap ya di atas apa? Jalur syariat, tidak melanggar syariat, dan minta tolong kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah hati merasa apa? Tenang. Kalau misalnya ada musibah, ada malapetaka, dan duri, ya sudah, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sudah berusaha, yang penting sudah bertawakal, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kata Rasul, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Beramallah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kita mengarungi bahtera kehidupan ini ada hukum sunnatullah, ada hukum sebab akibat. Jangan pernah mengatakan kalau saya sudah ditakdirkan ya jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nggak usah belajar, nggak masalah. Nah, ini khayal, ini halu. Paham? Nggak mungkin orang itu bisa pintar tanpa apa? Belajar. Innamal ilmu bi at-ta'allum. Sebagaimana antum nggak akan mungkin kenyang tanpa apa? Makan. Paham tuh? Maka tidak boleh bersandar kepada takdir untuk meninggalkan al-amal. Rasul mengatakan la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Namun inti pembahasan bab ini berkaitan dengan bedakan antara Al-Quran yang merupakan kalamullah dengan qiraatul qari yang itu adalah amalnya, gerakan lisan, gerakan ya syafatai, gerakan bibirnya, lidahnya, suaranya, itu semuanya adalah apa? Makhluk. Poin ke-92, waqal babu qaulillahi azza wa jalla. Bab firman Allah, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan Al-Quran itu adalah apa? Kitab yang mulia di dalam lembaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk membantah orang-orang musyrikin yang menuduh Al-Quran itu asatirul awwalin, dongeng nenek moyang, ataupun sesuatu yang apa? Qaulu syair, qaul kahin. Allah membantah, bal huwa Qur'anun Majid. Quran itu adalah kitab Allah yang majid. Majid adalah apa? Sifat dari Al-Quran yang maknanya sangat amat mulia. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Di dalam lembaran yang dijaga. Ini intinya Allah membedakan antara Al-Quran yang merupakan kalamullah dengan lauh. Lauh itu adalah apa? Makhluk, ya, lembaran sebagaimana ya mushaf Al-Quran. Mushaf, tintanya, kertasnya, covernya, ya itu semuanya adalah apa? Makhluk. Sedangkan ayat-ayat yang tertulis, yang maktub, itulah kalam Allah. Paham tuh? Coba ya, biar lebih mantul. Apa inti pembahasan bal huwa Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz? Nah, apa intinya? Bismillah. Nah, barusan. Mana yang makhluk itu di sini? Lauh, sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari membawakan ayat ini. Kemudian watur wa kitabin mastur, demi bukit At-Tur, dan demi kitab yang mastur, yang tertulis atau yang ditulis. Qala Qatadah, mastur artinya maktub. Sama dengan tadi. Bahwasanya kitab, Allah bersumpah dengan Al-Quran yang ditulis. Seperti yang sudah kita sampaikan, dari 5 segi semuanya menunjukkan Al-Quran tetap kalamullah. Ya. Apa 5 segi itu?
Dari arah manapun dia tetap kalamullah. Dari 5 arah ini Al-Quran tetap kalamullah. Apa maksudnya itu? Hah? Iya, Al-Quran didengar oleh telinga tetap dia kalamullah. Nah, kemudian yang kedua, ditulis ya di kertas, di lauh, di lembaran apapun, ya dia tetap kalamullah. Paham? Al-maktub itulah kalamullah. Al-masmu' huwa kalamullah. Al-mahfud yang dihafal di dada itu adalah apa? Kalamullah. Makanya kalau antum baca sebagian tafsir itu qiraah bal huwa Qur'anun Majid, itu ada bacaan yang selanjutnya fi lauhin mahfuzun. Kalau yang tertulis di sini apa? Mahfuzun atau mahfuzin? Inilah antum yang mahfuzin. Sifat dari apa? Lauh, fi lauhin mahfuzin. Ini qiraah jumhur. Kalau tidak salah qiraah Nafi apa disebutkan oleh para ulama tafsir, itu fi lauhin mahfuzun. Sifat bagi apa? Quran. Al-Quran dihafal oleh dada manusia, tetap dia kalamullah, bukan makhluk. Paham? Maktub, makro, kemudian apa lagi? Mahfud, kemudian yang keempat, masmu, sudah belum tadi? Ya, yang kelima berarti kurang apa lagi? Mar'eun, manzur, dilihat oleh mata, dia tetap apa? Kalamullah. Dari segi apapun Al-Quran kalamullah. Dia ditulis di Lauhul Mahfuz, tidak keluar dari keberadaannya sebagai kalamullah. Paham tuh? Nah, di sini juga demikian. Demi kitab Al-Quran yang mastur, yang tertulis. Yang tertulis adalah apa? Ya, kalamullah. Sedangkan ya, gerakan orang yang menulis tadi sebagaimana gerakan bibir orang yang membaca, itu semuanya adalah makhluk. Kemudian ada yasturun ayakhutun. Ini yang kita maksud tadi. Ketika mereka menulis ayat Al-Quran, gerakan jari jemarinya ini adalah apa? Makhluk. Paham? Jari jemari yang menulis. Demikian pula apa? Tintanya. Demikian pula penanya. Itu semuanya adalah apa? Makhluk. Sebagaimana ketika Allah pertama kali menciptakan Al-Qalam. Al-Qalam diperintah untuk menulis segala sesuatu. Di mana ditulis? Di mana? Lauhul Mahfuz. Dan di antara yang ditulis di Lauhul Mahfuz adalah apa? Qur'anun azim, Qur'anun Majid. Paham? Al-Qalam yang menulis itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk, bahkan itu makhluk yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ala qaulir rajih. Paham? Ya, Al-Qalam yang Allah ciptakan setelah menciptakan Al-Arsy, Allah perintahkan menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Di antaranya kata ulama menulis apa? Al-Qur'anu Al-Karim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Kemudian juga firman Allah fi ummil kitab. Ummil kitab maksudnya Lauhul Mahfuz, sama dengan tadi. Arti ummil kitab jumlatul kitab wa asluhu. Karena semuanya berinduk dari Lauhul Mahfuz. Al-Quran tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Semua perbuatan manusia tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Makanya Lauhul Mahfuz dinamakan Ummil kitab, aslul kitab. Paham dong? Ya. Lauhul Mahfuz. Al-Lauh makhluk atau bukan makhluk? Al-Qalam, Al-Arsy. Baik. Paling enggak ngantuk lah antum. Baik. Kemudian firman Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah yang dikatakan oleh manusia dari ucapan kecuali dicatat oleh raqibun atid, dua malaikat. Kata Imam Al-Bukhari, ma yatakallam min syai'in
illa kutiba alaih. Tidaklah manusia mengatakan apapun kecuali ditulis di Lauhul Mahfuz, ditulis oleh malaikat pencatat. Ini sudah sama pembahasannya dengan sebelum-sebelumnya. Yang diucapkan oleh manusia itu banyak, ya, ucapannya dia sendiri itulah adalah makhluk. Namun yang keluar dari ayat-ayat Al-Quran itulah namanya apa? Kalamullah. Paham toh? Nah, seperti yang sudah kita sampaikan dari tafsir. Ya, tafsir Al-Quran itu kalamullah bukan? Tafsir. Tafsir Al-Quran apakah kalamullah? Tafsir. Apa tafsirnya, perinciannya? Ulangi. Kurang to the point ya. Kalau ya tafsir ayat bil ayat, ini dua-duanya kalam Allah. Ayatnya kalam Allah, tafsirnya juga apa? Kalam Allah. Wailul lil mutaffifin. Apa arti al mutaffifin? Apa tafsirnya? Alladzina idaktalu. Ayatnya al mutaffifin, wailul mutaffifin. Kalam Allah, tafsirnya juga adalah apa? Bang, ada perincian. Adapun kalau yang dimaksud tafsir ayat dengan ucapan sahabat seperti tadi, ucapan tabi'in maktubun. Ya, ketika mentafsirkan kitabin mastur, ucapan Qatadah maktub, ini makhluk. Paham? Bukan kalam Allah. Paham dong? Ucapan Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat itu adalah apa? Makhluk. Sebagaimana terjemahan itu adalah apa? Makhluk. Namun kalau tafsir ayat bil ayat, dua-duanya adalah apa? Kalam Allah. Paham dong? Nah, ini ma yalfidhu, apa yang diucapkan oleh manusia, ya, semuanya ditulis di dalam Lauhul Mahfuz dan juga apa? Dicatat oleh malaikat Raqibun Atid. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan di sini juga ada faedah, ya, untuk kita apa? Senantiasa menjaga apa? Al-lisan. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, kuffa 'alaika hada wa hal yukabbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bahwasanya tidaklah manusia ditelungkupkan di atas wajahnya dalam api neraka kecuali karena apa? Sebab hasil apa? Lisan mereka. Apalagi yang berkaitan dengan urusan agama, jangan asbun, ya. Kalau kita asbun, asal ngomong, asal bicara urusan agama tanpa dalil, tanpa qala Allah wa qala Rasul, bukan dosa yang kita tanggung dosa itu saja, namun juga menanggung dosa orang-orang kita sesatkan, naudzubillah min dzalik. Maka wajib untuk betul-betul berhati-hati. Wa qala Ibnu Abbas, yuktabul khair wa syarr. Di Lauhul Mahfuz atau catatan malaikat itu mencatat kebaikan dan juga apa? Kejelekan. Seperti yang sudah masyhur, ya, manusia setiap waktu ada di antara berapa malaikat? 4. Apa tugas-tugasnya? Bismillah. 6. Yang mana saja? Yang menjaga? Iya. Sebetulnya 4-4-nya hafadhah. Ya, sebagaimana firman Allah, wa inna alaikum lahafidhin. Yang menulis juga dinamakan apa? Hafidhin. Cuma menjaga apa? Amal perbuatan manusia di kanan dan di kiri. Di kanan yang yaktub al-khair, yang di sebelah kiri mencatat apa? Asyar. Sedangkan yang di depan di belakang hafadhah, menjaga manusia min kulli su'in wa makruh. Allah mengatakan lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Sama-sama yahfadun. Cuma di sini yang depan di belakang
malaikat yang menjaga manusia dari hal-hal yang berbahaya, dari mara bahaya. Namun kalau Allah sudah mentakdirkan dia kena mara bahaya, malaikat disuruh untuk menjauh dari orang tersebut. Namun intinya di sini malaikat diperintahkan mencatat al-khair wasyarr. Kemudian kata-kata yuharrifun ini sekedar nukilan-nukilan dari Imam Bukhari yang hanya menampilkan inti-intinya saja. Ya. Di di sini yuharrifun, orang-orang Yahudi mereka yuharrifun al-kalima an mawadhi'i. Insyaallah lanjutkan pada al-adzan wallahu a'lam. Kita lanjutkan lagi. Qala Ibn Abbas yuktabu al-khair wasyarr. Kemudian firman Allah yuharrifuna, ini tentang orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka suka mentahrif kalam Allah dari tempatnya. Makna yuharrifun ay yuzilun, menghilangkan. Walaysa ahadun yuzilu lafdha kitabin min kutubillah. Dikatakan di sini, namun tidak ada satupun yang menghilangkan lafadz dari kitab-kitab Allah. Namun maknanya walakinnahum yuharrifunahu yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilihi. Maksud dari tahrif di sini menyelewengkan maknanya. Ya, sebagaimana ahlul bid'ah mereka tidak sanggup untuk apa? Menghapus atau menghilangkan apa? Ayat-ayat Al-Quran alias lafadznya. Nggak mungkin mereka mengatakan Ar-Rahman istaula alal arsy. Bacanya begitu. Jelas kafirnya. Paham? Mereka nggak mungkin menghilangkan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jelas ketahuan apa? Kufur. Dan itu yang memang diungkapkan oleh mereka. Seperti yang disampaikan oleh tokoh mereka Bishr al-Marisi. Seperti yang dinukil oleh Imam Ad-Darimi ketika beliau membantah Bishr al-Marisi dalam kitabnya Raddud Darim ala Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi mengatakan kepada anak buahnya, kalau mereka Ahlussunnah maksudnya berdalil dengan Al-Quran awilu, tapi kalau mereka berdalil dengan hadis kadzibu, dustakanlah apa? Ucapan mereka. Dikatakan hadis ahad, hadisnya tidak sahih. Kalau hadis mereka berani mendustakan terang-terangan. Tapi kalau ayat apa? Mereka apa? Awilu. Kullu nasin auhama fi tashbih awilhu. Setiap nas yang menurut logika mereka menyamakan Allah dengan makhluk, maka takwilkan. Ini yang dimaksud dengan apa? Yuharrifun. Dan ini inti pembahasannya, at-tahrif min fi'lihim min amalihim wa amaluhum makhluk. Ya, menyelewengkan ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya itu perbuatan ahlul kitab. Perbuatan mereka makhluk. Sedangkan Al-Quran ataupun juga Taurat, Injil adalah apa? Kalamullah. Kemudian dilanjutkan lagi kata-kata dirasatihim, maknanya tilawatihim. Ini sama dengan tadi, bedakan antara sautul qari, sautul qari wal kalamu al-bari wa'iyatun hafidha. Mereka apa? Memahami, menghafalkan. Cara mereka menghafalkan, cara mereka membaca, suara mereka, itu semuanya adalah apa? Makhluk. Ini yang dimaksud. Wa'iyatun ay hafidha wa ta'iyah ay tahfaduha. Semuanya itu adalah apa? Perbuatan makhluk, dan itu adalah makhluk. Kemudian firman Allah, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Adapun yang diwahyukan dari Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah liundirakum bihi. Kata-kata al-inzar sama dengan pembahasan al-balagh, menyampaikan Al-Quran. Itu ada dua pembahasan. Menyampaikan perbuatan manusia, itu adalah apa? Itu adalah apa? Makhluk. Sedangkan yang disampaikan adalah apa? Kalamullah. Paham tuh? Itu inti-intinya. Yakni ahla Makkah, yang dimaksud di sini adalah penduduk kota Makkah pada waktu itu,
wa man balagh hadzal Qur'an fahuwa lahu nadhir. Al-Quran yang disampaikan merupakan wahyu Allah, itu adalah kalam Allah, merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan adalah makhluk, suara beliau adalah makhluk ketika menyampaikan. Paham tuh? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban indahu ghalabat aw qala sabaqat rahmati ghadabi fahuwa indahu fawqal arsy. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, ketika Allah mentakdirkan makhluknya, dia menulis kitaban indahu, yaitu apa? Di Lauhul Mahfuz, bahwasanya rahmatku mendahului kemurkaanku, dan itu ada di sisi Allah di atas al-arsh. Di sini banyak sekali penetapan sifat Allah, di antara sifat rahmat, sifat ghadab, Allah murka, ya. Kemudian di sini juga ada pembahasan masalah mengimani apa? Takdir, semuanya sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang paling inti dalam pembahasan ini seperti tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan semua perbuatan apa? Hamba. Itu adalah apa? Makhluk, kecuali Al-Qur'an yang merupakan sifat Allah. Paham tuh? Ya, Al-Qur'an kalam Allah, bukan makhluk. Dan ini juga bantahan terhadap kelompok apa? Jabariyah dan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah menafikan takdir Allah, Jabariyah menolak apa? Perbuatan makhluk. Ahlussunnah mengatakan makhluk, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan ini dijelaskan lagi pada poin ke-93, kita baca sedikit. Wa qala babu qaulillahi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian apa? Perbuat. Sedangkan Al-Qur'an bukan apa? Bukan ciptaan Allah. Ala lahul khalqu wal amr, seperti yang akan disampaikan. Allah menciptakan kita semuanya dan perbuatan kita. Sedangkan Al-Qur'an, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an bukan ciptaan Allah, namun itu adalah apa? Kalam Allah. Di sini beliau ingin menegaskan manusia itu punya perbuatan, meskipun perbuatan manusia di bawah kehendak Allah. Buktinya Allah yang mentakdirkan. Paham ya? Jadi semua pembahasan ini ada kaitan dengan iman kepada takdir. Allah yang menciptakan manusia dan perbuatan manusia. Perbuatan manusia makhluk ciptaan Allah. Di antara perbuatan manusia ketika dia menulis ayat Al-Quran, gerakan jarinya, gerakan tangannya adalah apa? Makhluk. Ketika dia membaca Al-Quran, suaranya makhluk. Ketika dia membaca Al-Quran, gerakan lisannya itu adalah apa? Makhluk. Itu diciptakan oleh Allah. Meskipun tadi manusia itu berbuat secara hakiki. Bang, ini bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan manusia itu berbuat dengan sendirinya tanpa kehendak dari Allah. Ini tidak benar. Karena apa? Allah mentakdirkan sejak manusia belum diciptakan di atas muka bumi. Dan juga bantahan kepada kelompok Al-Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya kehendak sama sekali, seperti bulu yang diterbangkan oleh apa? Angin. Sedangkan manusia tidak mungkin berbuat tanpa apa? Kehendak. Innamal a'malu bin niyat. Paham dong? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan takdirnya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah. Wa yuqal musawwirin. Dan kita lanjutkan sedikit. Dan dikatakan dalam hadis yang sahih, nanti pada hari kiamat orang-orang yang melukis, yang menggambar gambar-gambar bernyawa, hewan ataupun manusia akan diadab, bahkan asyaddu adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun.
Itu kalau kita baca hadis lengkapnya dalam Sahih Bukhari. Di antara adab bagi para pelukis, ya, makhluk yang bernyawa tadi, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan, yaitu yang kalian apa? Gambar yang kalian lukis atau yang kalian memahatnya, memahat patung, membuat patung apa? Makhluk yang bernyawa. Allah ya siksa dengan apa? Disuruh menghidupkan. Ya, tidak mungkin mereka bisa apa? Menghidupkan. Ya, di sini jelas haramnya melukis, menggambar, memahat patung-patung yang apa? Memiliki roh manusia ataupun hewan. Cuma inti pembahasannya di sini bahwasanya makhluk itu punya perbuatan yang hakiki. Khalaqtum, kalian yang menggambarnya, menciptakan di sini bukan sebagaimana Allah menciptakan dari ketidakadaan menjadi ada. Mereka cuma sekedar apa? Merakit. Seperti tadi, patung manusia, bahannya sudah Allah ciptakan. Paham? Intinya di sini dinisbatkan penciptaan itu kepada manusia karena manusia memang punya kehendak untuk berbuat, dan perbuatan hamba itu adalah makhluk. Ya, paham nggak paham? Harus paham. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.